Salam dalam kasih Kristus. Sahabat terkasih, hari ini tanggal 2 Maret 2022 kita memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa khusus yang disediakan bagi umat Kristen untuk mempersiapkan diri merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kita. Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk memeriksa diri kita, untuk menyangkal diri kita di hadapan Tuhan, untuk berseru, untuk menyesal, dan bertobat dari segala kesalahan kita. Karena itu, masa Prapaskah ini diawali dengan Rabu Abu. Abu menjadi simbol yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia fana. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita bertobat, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, selama masa Prapaskah ini kita diajak untuk mawas diri, untuk menyangkal diri. Ada 3 laku spiritual pada masa Prapaskah ini yang menjadi tradisi dalam kekristenan, yaitu doa, puasa, dan memberi. Dan ketiga hal itu saling terkait antara berdoa, berpuasa, dan memberi. Nah, karena itu selama masa Prapaskah ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melakukan aksi puasa. Puasa sendiri di dalam kekristenan tidak diwajibkan atau tidak ada aturan baku tertentu. Nah, makna dari berpuasa di dalam kekristenan adalah kita mempersatukan penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus dengan pengorbanan kita. Karena melalui berpuasa kita sedang berkorban. Kita mengurangi jatah makan kita. Kita mengurangi hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Dan bukan hanya mengurangi saja, jatah makan kita itu bisa kita pakai untuk kita bagikan kepada orang lain. Kita berikan kepada sesama kita. Nah, karena itu berpuasa dan berbagi menjadi 2 hal yang tidak terpisahkan, bahkan dengan doa. 3 hal itu adalah laku spiritual yang selalu kita jalani pada masa Prapaskah. Bagaimana cara kita berpuasa? Tidak ada aturan baku memang, tetapi disarankan ketika kita berpuasa, kita mengurangi jatah makan kita. Ya paling tidak kita makan kenyang 1 kali dalam sehari. Lalu ada makan kecil 2 kali dalam sehari. Atau kita bisa melakukan aksi puasa dengan cara yang lain. Kita mengurangi, mungkin kita senang nonton, kita mengurangi nonton. Atau hal-hal yang menyenangkan bagi kita, kita kurangi. Atau kita bisa melakukannya dengan cara pantang. Pantang daging misalnya, selama masa Prapaskah ini kita menolak untuk makan daging. Atau pantang minum minuman keras, pantang merokok. Berbagai macam pantangan bisa kita lakukan. Sehingga kita bisa memaknai pengorbanan Kristus dengan mengalami pengorbanan diri kita. Karena itu puasa dan pantang menjadi sebuah pengorbanan diri kita. Kita menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Kristus. Nah, di samping itu juga kita diajak untuk melakukan laku spiritual berbagi. Kita diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kita sudah mengurangi jatah makan kita, maka jatah itu kita bagikan kepada orang lain. Bisa kita dengan memberikan makanan, memberikan sembako, atau dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita tentukan sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin sudah menerima kalender 40 hari kebaikan dari PHBG. Nah, kalender itu silakan diisi. Ada kebaikan-kebaikan apa yang ingin saudara lakukan selama masa Prapaskah ini. Nah, Majelis Jemaat juga mengajak kita untuk menyisihkan jatah kita, jatah makan kita itu untuk membantu keuangan gereja. Terutama ketika saat ini kita sedang harus melunasi tanggung jawab bersama jemaat kepada klasis dan sinode wilayah. Ada banyak cara kita untuk melakukan aksi puasa ini, untuk memaknai dan menghayati penderitaan Kristus dengan menyatukan pengorbanan Kristus dengan pengorbanan kita melalui puasa dan berbagi.
Karena itu saya mengajak kita semua untuk mari kita menjalani masa Prapaskah ini dengan berpuasa, dengan berbagi, dengan berdoa untuk kebaikan diri kita dan kebaikan sesama kita. Tuhan menyertai kita.